Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu semua saudara ada dalam keadaan yang sehat di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab pertama Tawarik pasal 28 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Siap memikul tanggung jawab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan konteks dari bacaan ini berbicara tentang Raja Daud. Di akhir pelayanannya dia menyerahkan pembangunan bait Allah kepada Salomo. Tuhan jelas mengatakan bahwa Daud tidak akan bisa membangun atau mendirikan bait Allah. Mengapa? Karena tangannya penuh dengan darah, karena dia hidup di medan perang. Dan karena itu dia tidak layak untuk membangun bait Allah. Dan karenanya pembangunan bait Allah itu diserahkan kepada anaknya. Dan siapa anak dari Daud yang akan menggantikan Daud untuk mendirikan bait Allah? Salomo. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan itu di dalam ayat sebelumnya di pertama Tawarik pasal 28 di ayat 10 dan ayat 11 dikatakan demikian. Camkanlah sekarang sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Ya, Daud memberikan amanat kepada anaknya Salomo untuk mendirikan bait Allah. Tapi justru perintah tersebut bukan saja dari Daud sebagai raja, tetapi Allah sendiri yang memilih Salomo untuk membangun bait Allah. Daud menyadari bahwa ini adalah satu pekerjaan yang besar, dan karena itu ketika Daud melihat bahwa apa yang akan dilakukan Salomo adalah satu tanggung jawab yang besar, maka Daud memberi dukungan, Daud memberi semangat supaya Salomo dengan kekuatan yang bersumber daripada Allah, dia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan sebagaimana dalam bacaan kita, dengan jelas di sana ada dukungan, ada semangat, ada motivasi yang Daud sampaikan kepada anaknya. Kuatkan dan teguhkan hatimu dan lakukanlah itu. Saudara, kalau kita memperhatikan kalimat ini, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, lakukanlah. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, kalimat seperti ini akan kita jumpai. Itu dalam kaitan dengan seseorang yang akan diberikan mandat atau tugas atau pekerjaan yang sangat besar. Dan karenanya dia harus kuat, dia harus teguhkan hati untuk siap memikul tanggung jawab tersebut. Dan di sini Salomo juga siap untuk mendirikan bait Allah. Dan karena itu ada nasihat, ada motivasi yang diberikan oleh Daud kepada anaknya. Bukan hanya itu, tapi Daud katakan bahwa kamu tidak akan sendirian, karena Allah akan menyertai kamu, karena Allah tidak akan meninggalkan kamu, dan Dia akan bersama-sama dengan kamu sampai pekerjaan rumah Allah itu selesai didirikan. Bukankah ini satu dorongan, satu semangat, satu motivasi yang luar biasa dari seorang ayah kepada anaknya yang siap memikul tanggung jawab yang besar? Dan Salomo menerima semua itu dan dia mulai membangun bait Allah. Kalau demikian, saudara terkasih, apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran bagi kita dari bagian firman Tuhan ini? Ketika kita memikul tanggung jawab, sebesar apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita, kalau kita melakukan itu untuk Tuhan, itu adalah pelayanan Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita tidak sendiri melakukan itu. Kita tidak sendiri mengerjakan itu. Mengapa?
Karena ada Allah di sana, Allah yang menyertai, Allah yang membimbing, Allah yang menuntun kita, bahkan Dia memberikan kekuatan kepada kita, semangat bagi kita, bahkan Dia mendampingi kita sampai pelayanan, sampai pekerjaan itu selesai dilakukan. Karena itu yang harus kita perhatikan adalah kita harus teguhkan hati kita, kuatkan iman kita di dalam memikul tanggung jawab yang Allah percayakan bagi kita. Pertanyaan sederhana, siapkah kita memikul tanggung jawab yang besar yang Allah percayakan bagi kita? Firman Tuhan lain mengatakan bahwa pelayanan yang besar yang Dia hendak percayakan kepada kita dimulai ketika kita setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Maukah kita setia di dalam perkara yang kecil? Jika kita setia, maka kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar untuk melayani Dia, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Dia mengikuti dengan keberhasilan yang Dia nyatakan bagi saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk saat ini. Kami belajar dari firman Tuhan bahwa ketika kami mengangkat satu pelayanan, pekerjaan Tuhan, entah itu pekerjaan yang kecil, bahkan pekerjaan yang besar sekalipun, kami tidak perlu takut. Kami harus kuatkan hati karena ada Tuhan yang bersama-sama menopang, menolong, sehingga semua pelayanan, semua pekerjaan itu kami dapat selesaikan dengan baik. Terima kasih untuk penghiburan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, saya mengajak kita semua untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.